Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Priyona Dewi dari Departemen Teknologi Pendidikan, NIM 2101216461. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model-model pembelajaran terpadu dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Apa sih model pembelajaran terpadu itu? Pembelajaran terpadu adalah salah satu pendekatan pelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu, yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Model pembelajaran terpadu yang pertama yaitu ada model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemanduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Mata pelajaran ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Contohnya pada pelajaran bahasa Indonesia. Di sini membahas mengenai berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Jadi tidak ada mata pelajaran yang lain yang dihubungkan. Yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan ini dianggap bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Kunci utama dari model connected adalah adanya usaha untuk menghubungkan materi, konsep, keterampilan dalam satu disiplin ilmu dengan asumsi bahwa siswa akan dapat secara otomatis memahami hubungan tersebut. Contoh model keterhubungan yaitu pada materi fotosintesis. Ini dihubungkan dengan kimia, yaitu reaksi kimia fotosintesis. Dihubungkan dengan fisika, yaitu konsep cahaya, biologi, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam organisasi kurikulum, model tersarang nested ini yaitu integrasi multi-target kemampuan yang ingin dicapai disajikan dalam satu topik yang ada satu mata pelajaran tertentu. Contoh model sarang yaitu terkait materi atmosfer dan hidrosfer. Mendeskripsikan gejala-gejala perbedaan atmosfer dan hidrosfer dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, siswa mendengarkan dan menyimak guru yang menjelaskan tentang perbedaan atmosfer dan hidrosfer dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam social skill, mendengarkan dan menyimak. Yang kedua, setelah itu guru mengajak siswa untuk mengelompokkan gejala-gejala yang terjadi pada lapisan atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya. Lalu guru menginstruksikan siswa untuk menulis di kertas atau organization skill. Yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi, guru menyuruh siswa untuk presentasi hasil diskusinya di depan kelas, yaitu thinking skill atau menyimpulkan. Jadi, kesimpulannya itu di dalam model sarang ini yaitu menggabungkan social skill, organization skill, dan thinking skill dalam satu materi pelajaran. Yang keempat, ada model urutan atau sequence. Model pemanduan topik-topik pada mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Beberapa topik dari suatu mata pelajaran diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat bertepatan atau serupa dengan saat guru mata pelajaran lain membahas topik yang mirip atau serupa. Contoh model urutan yaitu model PPKN. Yang pertama ada makna perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua ada sejarah berdirinya NKRI, yang ketiga sikap saling menghormati antar umat beragama. Dihubungkan dengan mata pelajaran IPS yaitu Kerajaan Majapahit, Sumpah Palapa, dan penyebaran Islam Wali Songo. Dari kedua mata pelajaran ini, menurut saya itu kayak saling berurutan. Kita harus belajar PPKN yang ini dahulu, kemudian kita itu bisa menghubungkan dengan IPS tentang kerajaan, Sumpah Palapa, dan penyebaran Islam. Yang kelima yaitu ada model bagian atau shared. Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih, tetapi memiliki beberapa bagian yang mirip. Contoh model shared yaitu fisika dan biologi. Di dalam fisika yaitu materinya terkait getaran dan gelombang. Biologi itu sistem pernafasan. Dari kedua mata pelajaran ini itu digabung dan terbentuk yaitu yang pertama ada konsep frekuensi, keterampilan mengukur, dan sikap ketelitian. Yang keenam ada model jaring laba-laba atau Webet. Webet ini
bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Contoh model jaring laba-laba yaitu terkait dengan materi IPA pada mata pelajaran IPA materi pupuk, yaitu pupuk di dalam biologi digambarkan dengan pertumbuhan tanaman, nutrisi, struktur jaringan tumbuhan, zat ekresi hewan, sampah organik, dan bioteknologi. Di dalam kimia yaitu tentang unsur, senyawa, campuran, perubahan kimia, dan pH. Di dalam fisika yaitu wujud zat, perubahan fisika, osmosis, dan kapilaritas. Di dalam IPBA yaitu struktur tanah, cuaca, dan iklim. Yang ketujuh ada model galur atau treated. Model galur merupakan pengombinasian dari berbagai macam keterampilan. Contohnya di sini yaitu tentang mata pelajaran kimia, IPBA, dan biologi. Di kimia yaitu terkait pencemaran lingkungan, pemanasan. Di IPBA terkait pemanasan global. Di biologi terkait ekosistem. Di dalam ketiga pelajaran ini berbeda tetapi sama-sama menyuruh untuk menginterpretasi. Contohnya di dalam kimia, kita disuruh untuk menginterpretasi tabel dan nilai ambang batas kandungan zat dalam air sebagai indikator air tercemar. Di PBA yaitu kita disuruh untuk menginterpretasi grafik perubahan suhu di wilayah bumi tiap tahun terhadap luas area kutub. Di biologi yaitu kita disuruh untuk menginterpretasi hubungan antara komponen yang hilang terhadap komponen lain dalam suatu bagian jaring-jaring makanan. Yang kedelapan ada model keterpaduan atau integrate. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contohnya yaitu kita memadukan pelajaran kimia, fisika, dan biologi, tetapi esensinya masih sama yaitu terkait materi kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam fisika dan kimia yaitu menghasilkan sifat kemagnetan bahan, fisika biologi menghasilkan biomagnetik, dan biologi kimia yaitu menghasilkan sifat magnet dalam tubuh makhluk hidup. Yang kesembilan ada model celupan atau immersed. Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan, dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Model immersed adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Contohnya, misalkan di dalam materi pelajaran kelistrikan, di sini terdapat 3 mata pelajaran yang berbeda, yaitu matematika. Terdapat operasi bilangan pecahan, perbandingan senilai, dan data dan cara penyajiannya. Di IPA yaitu voltmeter, amperemeter, dan hukum UHM. Di bahasa Indonesia yaitu terdapat teks prosedur, teks laporan, eksperimen, dan teks hasil diskusi. Yang ke-10 ada model jaringan atau network. Model jaringan, siswa akan menyaring seluruh topik yang dipelajarinya melalui kacamata pengalaman mereka masing-masing dan membangun hubungan internal atau ke dalam yang akan membantu mereka menciptakan jaringan kerjasama di antara para ahli yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan contohnya di sini di mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi cara menulis teks pidato. Di sini guru dapat menyuruh siswa untuk membuat teks pidato, tetapi guru tersebut memberikan sumber atau referensi lain dari internet. Di model jaringan ini lebih mengarah ke jaringan bagaimana cara mendapatkan jawaban dari topik itu melalui sumber-sumber yang lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai karakteristik dan contoh dari model-model pembelajaran terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.